Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, lagi-lagi Boruto mendapatkan kejutan saat bertarung dengan Kaguya Otsutsuki, di mana Kaguya mengubah tempat mereka dan sekarang berada di bulan. Bahkan Boruto lebih kaget bahwa Kaguya dan Toneri mempunyai hubungan, di mana Boruto akan berlatih bersama Kaguya Otsutsuki. Boruto pun tetap masih tidak percaya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian bisa mengenal satu sama lain? Ini sungguh tidak masuk akal. Dan apakah Kaguya selama ini hanya mengujiku saja? Aku yakin dia tidak menggunakan semua kekuatannya saat bertarung denganku. Toneri Otsutsuki pun berkata, "Kau memang benar Boruto. Kaguya belum memperlihatkan kekuatan sesungguhnya. Namun itu sudah cukup untuk menilai bahwa kau sudah pantas untuk mendapatkan kekuatan sejati mata Jougan." Kaguya Otsutsuki pun mendekati Boruto berkata, "Kau memang sangat layak untuk berlatih denganku Otsutsuki Boruto." Dan tiba-tiba mereka berdua masuk dalam domain yang sangat gelap. Muncullah Momoshiki. "Hei Kaguya, akhirnya kita bertemu di sini. Jika saja aku bisa mendapatkan tubuh dari wadah ini, maka mungkin sekarang kau akan kuhukum." Kaguya pun menjawabnya, "Itu tidak masalah, tapi aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai siapapun." Boruto pun yang mendengar menjadi penasaran. "Cukup sudah, sebelumnya Toneri dan Kaguya, dan sekarang kau Momoshiki. Kalian benar-benar mempunyai masa lalu yang sama untuk menghancurkan bumi. Jadi tidak usah bertengkar." Sukaku pun yang masih di tubuh Boruto berkata, "Ini sungguh pemandangan yang tidak terduga Boruto, di mana kami para biju diburu. Tapi hari ini aku bahkan di samping mereka menemanimu untuk berlatih dengannya." Boruto pun menjawab, "Kau benar juga, tapi musuh kita sekarang bukan Otsutsuki murni, tapi gabungan dari beberapa entitas. Aku harus menjadi lebih kuat agar bisa mengalahkan ego Shiba." Toneri pun berkata, "Boruto, kita akan mulai latihan sebentar lagi. Kau istirahat terlebih dahulu. Aku dan Kaguya akan mempersiapkan latihan untukmu." Boruto pun menjawab, "Baiklah Toneri Sensei, aku akan menunggumu. Aku sudah tidak sabar ingin merebut desa Konoha dari mereka bertiga." Boruto pun kemudian beristirahat sambil memejamkan mata. "Aku akan melakukan meditasi. Ini sangat cocok untuk menenangkan diri untuk saat ini. Sukaku, lebih baik kau tetap di dalam tubuhku sampai aku melawan ego Shiba. Tapi jika sudah saatnya kau ingin pergi maka itu terserah kau." Sukaku berkata, "Tenang saja Boruto, aku akan ikut membantumu melawan ego Shiba." Kemudian kita ke tempat desa Konoha berada, di mana Kode telah menggunakan Kuchiyose no Biju, memaksa Sasuke menggunakan Susanoo untuk melawan para biju berekor 2 yang jumlahnya ada 3. Ketiga biju itu pun menggunakan biju dama menyerang mereka bertiga. Sasuke menggunakan Susanoo dan mengeluarkan pedang untuk menangkis semua biju dama. Sarada pun kemudian ikut serta membangkitkan Susanoo-nya. Sasuke sangat terkejut karena ternyata anaknya sudah bisa membangkitkan Susanoo. "Papa, aku akan membantumu. Kau urus saja Kode dan 1 ekor biju. Kami akan mengurus 2 biju lainnya bersama Kashin Koji." Kode pun terkejut. "Lumayan juga kau Uchiha Sasuke. Bahkan anakmu juga bisa membangkitkan Susanoo." Kode yang bersiap untuk melawan Sasuke saat itu. Dia sudah mengaktifkan mata Rine Sharingan beserta menumbuhkan cakar raksasa di kedua tangannya. Dia melemparkan tanda cakar miliknya dan mengelilingi Sasuke. Saat itu Kode tiba-tiba muncul dari belakang Sasuke dan hendak menyerang lehernya. Sasuke pun terkejut. Sialan, ternyata dia bisa masuk ke dalam tubuh Susanoo. Wajar saja, di bawah kakiku masih ada tanda cakar miliknya. Aku baru menyadarinya, kata Sasuke, melihat Kode yang sudah mulai bergerak menyerang dirinya. Sasuke menangkis cakar itu dengan pedangnya. Tapi saat Sasuke menangkisnya, pedang tersebut tidak bertahan lama. Kode yang melihat pertahanan Sasuke melemah. Dia langsung menendang tubuhnya dan membuat Sasuke terpental jauh. Walaupun begitu, Sasuke sama sekali tidak terluka. Karena itu hanyalah taijutsu. Sepertinya kau meremehkanku, Kode. Kode menjawab, ternyata kau menjadi lemah jika aku menyerang dari dalam Susanoo-mu ya. Jika begitu aku takkan masuk lagi ke dalam Susanoo-mu, karena takkan membuat menarik pertarungan ini. Sasuke berkata, memang benar ternyata kau meremehkanku. Kekuatan taijutsu-mu benar-benar meningkat. Aku rasa akan menyenangkan bermain lebih lama lagi denganmu.
Tapi aku tidak punya banyak waktu untukmu, kode. Tanpa basa-basi, kode langsung meluncur cepat untuk kembali menyerang Sasuke dengan cakar di kedua tangannya, dibantu dengan Biju yang menemaninya. Melihat kode yang hendak mendekatinya dengan Biju, Sasuke mengeluarkan 4 tangan dari Susanoo-nya, yang masing-masing untuk bersiap menghadapi serangan kode dan Biju tersebut. Melihat Sasuke mulai bertarung serius, tiba-tiba ada suara berkata, "Hei Sasuke, gunakanlah kekuatanku." Sasuke pun sangat terkejut dan bertanya, "Kau siapa?" "Aku adalah Hidari. Aku siluman Shinju yang telah membangkitkanmu. Aku tak tahu kenapa ini terjadi, tapi sepertinya aku masih hidup di dalam alam bawah sadarmu. Mungkin kau bisa menggunakan kekuatanku," kata Hidari. Sasuke pun terkejut. "Ini benar-benar gila, tapi aku masih belum membutuhkan kekuatanmu. Aku masih sanggup untuk melawannya, tapi mungkin jika sudah saatnya, aku akan menggunakan kekuatanmu. Untuk sementara waktu, aku akan melawan kode dengan kekuatan milikku." Kemudian suara Hidari menghilang. Sasuke pun melanjutkan pertarungan dengan menahan Biju ekor 2 yang bersama kode. Bahkan 2 tangan Susanoo yang lainnya menahan serangan cakar kode. Kode berkata, "Kau memang keras kepala. Walaupun sudah kuserang bersama Biju ekor 2, ternyata Susanoo-mu bisa mempunyai 4 tangan. Ini membuatku ingin cepat-cepat menghabisimu di depan putrimu." Di sisi lain kita melihat Sarada yang menggunakan Susanoo-nya melawan 2 Biju bersama Kashin Koji. "Paman, sebaiknya kau masuk ke dalam Susanoo-ku." Kashin Koji pun masuk dan berkata, "Ini benar-benar tidak bisa kupikirkan. Kenapa kode bisa membangkitkan Biju ekor 2 dan berjumlah 3? Jika mereka hanya bunsin itu wajar, tapi mereka bukan bunsin. Sebaiknya kau benar-benar waspada, Sarada, karena semua Biju sangat berbahaya." Sarada pun berkata, "Baiklah paman." Kedua Biju mulai menyerang mereka. Kashin Koji dengan teknik andalannya membuat dinding api. Ini bertujuan agar kedua Biju itu tidak bisa menyerang secara langsung. Tapi salah satu Biju melompat dan masuk dari atas. Kashin Koji pun dengan cepat memanggil Kuchiyose no Boiler Gamma, sang katak besar. Katak besar itu kemudian memanjangkan lidahnya, menyerang Biju tersebut hingga terpental. "Sarada, mulai dari sini aku akan melawan Biju itu. Kita akan lawan 1 lawan 1. Setelah dinding api itu hilang, Sarada bersiap menyerang Biju dengan kedua pedangnya. Namun sang Biju sangat lincah untuk menghindar. Sang Biju kemudian menyemburkan api biru ke arah Sarada. Tapi Sarada menggunakan tameng Susanoo untuk menahannya. Namun tameng itu rusak, benar-benar tidak bisa dipercaya. Sarada pun meregenerasi tameng itu dengan cakranya. "Ini benar-benar gawat. Aku harus menggunakan semua cakraku untuk memperkuat Susanoo secara keseluruhan." Namun kedua Biju itu mulai membabi buta. Mereka menyerang masing-masing musuhnya dengan ganas. Bahkan Sarada hanya bisa menahan dan menghindari sampai mendekati Kashin Koji. "Paman, api biru yang mereka semburkan sangat berbahaya. Mereka bisa merusak tameng Susanoo-ku." Salah satu yang ada di depan Kashin Koji pun menyemburkan api biru. Kashin Koji langsung bertindak cepat dan menggunakan elemen apinya bersama katak besarnya yang mengeluarkan minyak, dan terjadilah kebakaran yang hebat, di mana keduanya saling adu kekuatan. Bahkan kebakaran di mana-mana membuat lingkaran api seperti arena untuk mereka bertarung. Sasuke pun yang melihat api itu tidak menduga bahwa pertarungan mereka sebesar itu. Ini bukti bahwa aku tidak usah mencemaskan Sarada. "Sarada, aku tahu kau sudah semakin kuat, maka lawanlah tanpa memikirkan siapapun." Sasuke pun menghempaskan kode dan Biju yang sedang dia tahan, dan muncullah burung pembawa pesan dari Sai. Kemudian Sasuke tersenyum. "Baguslah, kalian sudah melakukan tugas kalian. Dengan ini tugasku mengulur waktu sudah selesai. Aku akan mulai menyerang kode." Sasuke pun tiba-tiba menghilangkan Susanoo-nya, membuat kode terkejut. "Apa maksudnya itu? Apakah kau sudah menyerah?" Tapi setelah itu, muncullah cakra besar dari atas langit menutupi semua tubuh Sasuke. Getaran sangat besar membuat kode kaget. Setelah cakra dari langit menghilang, Sasuke berkata, "Inilah wujud baruku yang sedang kucoba." Ternyata Sasuke berubah menjadi mode armor Susanoo seperti Sarada. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya.